Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givaril Ketama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini nih, saya bertemu dengan promotor Steven yang ada di Kerinci Sungai Penuh. Bang Ferry, siap Bang? Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Oke, buat teman-teman Biar Farm Podcast yang ada di sini, yang menonton, yang mendengarkan juga, kita akan mengupas bagaimana cara kerja Steven. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih kesibukan Abang di sini, Bang Ferry sebagai apa gitu? Oke, perkenalan diri dulu ya. Perkenalan diri. Baik, sahabat Bagindo Ferry dimanapun berada, wabil khusus Kota Sungai Penuh ya, Kota Kabupaten Kerinci dan Indonesia, Masya Allah. Perkenalkan saya Bagindo Ferry. Kalau Sungai Penuh Insya Allah udah kenal dengan Bagindo Ferry karena itu udah bahasa panggung sehari-hari, atau mungkin orang mengenalnya Ferry Steven. Ferry Steven, aktivitas sehari-hari saya adalah promotor Steven. Saya juga dibilang influencer mungkin enggak juga ya Ferry ya, karena followersnya di Instagram tidak terlalu banyak gitu loh. Banyak kok. Banyak. Paling cuma 4.000. 4.000 tuh banyak Bang. Saya aja kalah nih 3.000. Ya, biasanya kalau Bagindo Ferry itu banyak follow orang daripada orang follow. Jadi gitu. Jadi sahabat Bagindo, aktivitas sehari-hari itu promotor Steven, nge-MC juga, lebih ke family gathering gitu. MC family gathering dan juga sebagai trainer di beberapa acara di indoor gitu. Oke. Yang family gathering nih, mungkin bisa dipromosin ke teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton. Ya, gitu kan. Family gathering lebih Bagindo Ferry lebih sebagai apa ya? Yang mengkonsep acaranya dan juga memandu acaranya. Konseptor ya? Iya, konseptornya juga dan juga eksekutornya di situ juga sebagai yang mandu acara gitu. Kalau mau nanti deh. Ya kalau mau pakai jasanya bisa. Pakai jasa gitu. Pakai jasanya bisa langsung menghubungi Bagindo Ferry di Instagramnya @bagindoferry. Gitu. Promotor Steven satu. Terus MC ya. Podcaster juga ya? Podcaster, iya. Tapi sempat sekarang ini biarkanlah Ferry dulu ya. Jadi apa ya? Jadi inisiator untuk podcast YouTube yang sangat viral biar paham gitu di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Tapi Insya Allah setelah masa kampanye ini Bagindo Ferry akan tancap gas juga. Gas, Ferry harus jadi narasumber nih. Ya Bang? Iya. Oke. Podcaster, MC, promotor Steven, dan juga bisa dikatakan trainer juga. Ngisi kajian ya kajian lah tentang personality, public speaking dan sebagainya seperti itu. Oke, menarik teman-teman Biar Farm Podcast. Balik lagi ke cerita Steven karena yang ingin kita bedah ini kan Stevennya ini. Iya, Stevennya. Apa itu Steven dan cara kerja Steven karena, juga. Iya, jujur masih banyak warga Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang masih belum tahu apa itu Steven gitu ya. Mereka tahunya tes sidik jari kayak gitu aja sih. Steven itu adalah salah satu cara untuk kita mengenal diri. Steven itu adalah akronim itu singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Jadi kalau kita pengen mengenal diri kita, kenali pusat pengendali diri kita adanya di otak. Jadi Steven itu dari sidik jari kita membaca belahan otak yang dominan yang mana, lapisan otaknya yang dominan, yang bekerja dulu yang mana. Nanti kita akan tahu personality dari bawaan lahirnya, bukan dari lingkungan. Jadi kita itu, misalnya Ferry itu 100% di sini adalah Ferry. Yang kita lihat itu adalah 20%-nya Ferry. Ya, kalau bahasa awamnya jati diri. Jadi jati dirinya Ferry seperti apa. Nanti karena kita udah tahu siapa kita yang menentukan lingkungan. Jadi kan ada orang yang memang mudah terkontaminasi lingkungan, ada yang susah terkontaminasi lingkungan, tapi kalau udah masuk ke lingkungan yang salah, dia susah untuk move on-nya. Seperti itu. Tapi sebelum itu Bang, Ferry mau nanya dulu. Awalnya tertarik ingin menjadi promotor di Steven ini karena apa? Mungkin ada pemicunya gitu. Tertarik dengan dunia Steven karena dunia ini semakin ke ujung, makin banyak orang yang galau. Galau kenapa tuh? Galau artinya masih bingung dengan mereka itu bukan, kalau di Steven itu bukan hidupnya nggak gue banget gitu loh. Masih rumput tetangga lebih hijau itu yang Bagindo Ferry terjadi sama Bagindo Ferry. Masih nggak enakan sama orang. Jadi bukan menjadi dirinya tapi menjadi
diri yang dibentuk karena lingkungan, bukan menjadi diri dia sendiri. Jadi pada saat ini jujur ya, Bagindo Ferry sendiri sebelum mengenal Steven itu aku ini siapa sebenarnya? Aku ini orangnya seperti apa? Kalau kita konsultasi ke orang mungkin yang lebih bijak, dia bilang, ayo berdamai dengan diri. Gimana mau berdamai dengan diri? Tapi dia jangankan paham, tahu diri aja enggak gitu loh. Tahu diri. Akhirnya apa? Ada yang namanya sekarang istilah-istilahnya banyak itu yang bipolar, yang mental health-nya udah kena gitu. Karena apa? Karena fondasi dirinya nggak kuat. Gimana fondasi dirinya kuat? Yaitu tadi, dia harus tahu diri dulu. Jadi ada matra tingkatan kehidupan dalam manusia itu, ada namanya matra personality, pencarian jati diri. Itu dari usia kita remaja sampai 20 atau batas maksimalnya kuliah lah versinya Bagindo ya. Terus ada matra mentality dari usia 20 sampai 40 atau dari tamat kuliah sampai dengan 40. Itu mentality. Jadi kita masih ngasah diri nih. Masih egoisnya masih ada gitu, apalagi yang personality. Terus ada lagi 40 sampai 50 itu udah ada di matra yang namanya morality, bukan bicara tentang aku, tapi aku dan kamu atau kita. 50 ke atas itu udah nggak bahas aku dan kita lagi, tapi ablu minallah, aku dan Tuhanku. Oke. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Bagindo Ferry sempat tertarik dengan dunia Steven? Yaitu tadi karena awalnya pengen tahu diri. Awalnya tahunya dari mana? Steven jujur pertama tahunya dari salah satu promotor juga di Sungai Penuh, Yuda Oktana. Jadi Bagindo Ferry, Steven pertama kali ya terima kasih juga buat Ngo Ferry Satria, orang yang pertama kali bawa Steven ke Sungai Penuh Kerinci. Dan di situ Yuda gabung menjadi bagian tim Ngo Ferry dan Bagindo Ferry menjadi bagian marketingnya. Gitu. Jadi setelah itu Bagindo Ferry ambil lisensi sendiri agar bisa mulianya agar dapat. Jadi nggak sukses pribadi. Jadi kita tahu diri, tapi gimana kita tahu diri, kita juga memberitahu ke orang lain, lu juga harus tahu diri. Jadi kalau udah sama-sama tahu diri, kita enak. Ya gitu dong. Makanya orang itu banyak salahnya, mereka sok tahu orang lain, tapi tidak tahu dengan diri mereka sendiri. Makanya harus tes Steven gitu. Makanya harus tes Steven. Gitu. Oke. Wow. Berarti ada 3 orang tadi ya? Ngo Ferry, Yuda Oktana, dan kalau untuk promotor Steven yang punya lisensi di sini kalau tidak salah ada 5 orang. Ada 5 orang. Ngo Ferry Satria, kalau nggak salah Bunda Rido, mungkin Bunda Rido mendengarkan kayaknya punya lisensi juga, tapi Bagindo Ferry nggak begitu mendalam ya dengan Bunda Rido ya. Tapi Bunda Rido pernah tes lah. Terus Yuda Oktana, habis itu Bagindo Ferry, ibu dosen kita Bu Nur Siap, foundernya PPA Kota Sungai Penuh, itu juga promotor Steven, beliau dosen di IAIN Kerinci. Dan juga ada lagi Ustadz, itu klien Bagindo Ferry yang alhamdulillah beliau juga jadi promotor sekarang, Ustadz di Arafah, di Pondok Pesantren Arafah. Jadi ada 5 promotor Steven yang berlisensi, yang boleh ngetes orang. Yang boleh ngetes orang ya? Yang boleh ngetes orang dan boleh mengkonseling orang. Tapi sejauh ini, penglihatan saya juga, kayaknya Bang Ferry yang lebih fokus, konsentrasinya lebih fokus ke Steven dibandingkan 5 promotor ini. Setahu saya, beberapa orang yang di sini politikus gitu. Ya, karena gini loh, kita itu, kalau itu enaknya kalau kita sudah tes Steven ya sahabat, ini panggilnya siapa? Teman-teman biar paham. Oke, teman-teman biar paham ya. Kenapa kita harus tes Steven? Kita akan tahu kita itu potensinya di mana, apakah kita itu multitasking, apakah kita cuma satu fokus gitu loh. Kalau Bang Ferry, karena Bagindo Ferry karena adalah orang yang tidak multitasking, Bagindo Ferry itu kekuatannya adalah expert di satu bidang, makanya Bagindo Ferry fokus aja di Steven. Iya betul. Karena di Steven kita juga belajar yang namanya kapal besar dan juga skoci. Apa tuh? Jadi kapal besar Bagindo Ferry adalah Steven. Jadi profesi utama Bagindo Ferry ya teman-teman biar paham, itu adalah promotor Steven-nya. Dan coaching-nya tadi yang tadi itu MC, juga ada punya IO di bidang family gathering juga, dan juga podcaster atau trainer seperti itu. Jadi biar fokusnya satu. Jadi kalau kapal besar, kalau dia berlabuhnya di tempat dermaga yang kecil, dia pakai skoci. Atau pada saat kan kemarin COVID ya, kapal besarnya kan tumbang tuh, atau lagi nggak bisa bergerak sama sekali karena COVID, jadi digantikan dengan usaha-usaha yang lain, sehingga
Yaitu tadi tetap fokusnya satu, tapi juga sebagai subsidi silang dalam hal finansial seperti itu. Ya. Oh, berarti itu definisi skoci ya. Kerjaan sampingan lah. Kerjaan sampingan. Ya, kita tetap fokusnya satu gitu. Oh iya, kita mau di sini kita syutingnya di Jingga. Tsuyuka ya, Coffee. Terima kasih buatnya ownernya Jingga, Eka. Tempatnya selegram banget ya. Selegram banget ya. Di sini ada live musik juga. Iya, live musik. Ada anak-anak muda nih. Dan makanan minumannya juga enak. Yang ngopi di sini makanannya juga enak. Dan salah satu tempat yang Bagindo Ferry rekomendasikan buat tes Stephen. Jadi tes Stephen itu tidak hanya kita di tempat tertutup, kita empat mata gitu ya. Jadi Stephen itu tesnya lebih enjoy. Kita bisa janjian di mana. Oke, bisa di mana aja ya? Bisa di mana aja. Salah satunya di sini ya, di Jingga ya. Di Jingga salah satunya. Oke, Bang, kalau misalkan ada nih teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton di sini ingin ngopi nih di sini atau makan makanannya yang ada di sini. Oke. Bisa kemana? Bisa hubungi siapa dan juga harus kemana gitu? Langsung aja ke Instagramnya Jingga ya, atau bisa Jingga itu bukanya itu siang ya, jam 1 sampai jam 11 malam. Jadi langsung aja datang ke sini. Oke. Itu dia teman-teman, kalau seandainya mau ngopi, mau makan, bisa ke sini. Lokasinya itu di Jalan Baru. Kalau misalkan kalian lurus dari simpang Jalan Akbar ya, misalnya lurus, jadi sebelah kiri. Gak jauh dari JNT Kota Sungai Penuh. Ya, gak jauh dari Sederetan. Ya, kita sekalian promosi JNT-nya juga. Oke, lanjut ya Bang. Kita bahas sedikit tentang, gak usah sedikit lah, banyak gitu, tentang Stephen ini sendiri. Boleh dijelasin dulu Bang, Stephen itu apa tadi? Stephen ini sebenarnya berawal dari founder kita, Pak Farid Poniman. Farid Poniman, ada juga Jamil Azaini, mereka bertiga. Satu lagi Bagindo Ferry lupa ya. Jadi berawal dari founder itu, dia merupakan bagian dari kalau nggak salah ya, dia itu merupakan bagian dari SDM-nya satu perusahaan. Jadi ada yang namanya tes waktu itu MBTI. Tahu-tahu pada saat beliau tes, pada saat dites berikutnya hasilnya kok beda gitu loh. Dengan menjawab soal seperti kuesioner gitu. Jadi tercetuslah gimana caranya beliau membuat satu konsep yang memang hasilnya akurat seperti itu. Dan lahirlah pada tahun 99 namanya Steve waktu itu. Steve. Bukan Stephen, karena insting itu baru ditemukan. Ya, singkatan tadi ya. Iya. Jadi ada orang yang insting, ternyata karena dulu belum ada Stephen, ada Steve. Jadi misalnya kayak for ini instingnya, golongan darah A, itu hasil tesnya mungkin bisa ke thinking gitu loh. Saya insting nih. Teman-teman Biar Farm Podcast yang nggak tahu, saya udah tes beberapa tahun yang lalu. 2020 ya. 2020 ya. Kayaknya. Ya, hasilnya itu insting. Insting itu multitasking, dia bisa semua. Ya. Dia bisa semua. Jadi 99 berdirilah namanya Steve. Dan berkembangnya waktu, kenapa insting itu hadir? Beliau dimulai dari istri beliau yang kok feeling istri foundernya. Iya. Kok beda gitu loh. Nah, makanya di riset lagi ternyata hadirlah ini beda orangnya. Ya, namanya insting tadi. Makanya 2000-an ya, tahunnya Bagindo Ferry nggak update. Intinya maka lahir setelah bukunya ada Steve, habis itu ada namanya Stephen seperti itu. Nah, bedanya MBTI tadi, kita tahu nih, mungkin teman-teman Biar Farm Podcast juga tahu nih, bedanya MBTI, tes MBTI dan juga tes Stephen ini apa? MBTI itu yang Bagindo Ferry tahu ya. Kalau tes Stephen itu yang dilihat adalah bagian dari tubuh, seperti sidik jari, iris mata, seperti itu. Dan yang kita lihat adalah DNA-nya langsung, dan tesnya tes biometrik. Tes biometrik ya. Dan hasil tesnya tidak akan berubah. Dan di Stephen, kenapa Stephen itu beda? Dia 3 keunggulan. Pertama, dia simpel. Dengan sidik jari kita udah tahu nih otak mana yang belahan dominan, dan kita lapisan mana yang dominan, dan kita akan tahu personalitinya seperti apa. Bahwa 20%-nya, maksudnya itu yang tidak bisa dihilangkan dalam diri, tapi bisa diasah. Jatuhnya jati diri ya? Yes. Jati diri. Kalau tes yang lain, itu yang dilihat adalah fenotipnya. Lingkungan juga dilihat, makanya hasilnya akan berubah-ubah seperti itu.
Yang kedua, di Stephen itu kita mengakui yang namanya insting. Dan tidak di Stephen itu introvert extrovertnya bukan personality, bukan kepribadian, tapi hanya stimulus. Ibaratnya kayak semangat diri. Kalau misalnya introvert Stephen itu semangat diri dari dia, otaknya yang dominan itu lapisan dalam. Jadi semangat dirinya dia harus ditantang, dibandingkan, bisa. Ibaratnya dia takut dengan neraka, orangnya takut dihukum gitu loh. Kalau extrovertnya Stephen itu orangnya itu bukan kepribadian, itu stimulus kerja otak juga, semangat diri dari sekitar. Kalau sekitarnya semangat dia. Tapi kan orang tahu ini, Bang. Introvert dan extrovert itu ya, kalau misalkan extrovert suka di keramaian, suka ngecil gitu kan. Tapi kalau yang di introvert dia suka menyendiri. Apakah sama definisinya dengan Stephen? Enggak ya? Kalau di selain Stephen itu introvert extrovert itu ya teman-teman biar paham itu jadi personality, kepribadian. Kalau di Stephen itu tidak, itu hanya stimulus kerja otak saja. Jadi rangsangan. Contoh kayak Fori yang insting, dia yang multitasking, dia itu semangat diri bukan dari sekitar, bukan dari diri, tapi spontan aja. Kayak gitu. Jadi makanya ada beberapa kasus yang memang lah kok anak ini udah ditantang, udah disemangati, tapi kok nggak ngaruh gitu. Ya karena hasilnya bisa jadi dia insting, dia kayak Fori, Bang Gino Ferry udah di Jingga, itu udah langsung aja jalan, nggak ada pertimbangan lagi. Tapi jadi nggak ke Jingga, itu bisa jadi berubah. Kayak gitu. Atau misalnya di lingkungan semangatnya, dia semangat, belum tentu dia semangat. Kayak gitu. Ya lebih ke semangat diri sih kalau bahasa awamnya. Diri ya. Stimulus yang Bang maksudkan tadi. Iya. Cara meningkatkan apa ya? Meningkatkan mood gitu. Iya. Ya. Jadi hasil Stephen itu satu lagi dia simple ya. Dia cuma membaca 9 personality. 5 belahan otak, 9 personality. Makanya orang kan bilang, "Fair, hasil saya dirahasiakan ya." Malahan di Stephen, hasil tes Stephen ya, teman-teman biar paham, kita harus publikasikan. Karena apa? Biar orang tahu ini for ini insting. Jadi kalau bahasa komunikasinya sama orang insting adalah to the point. Ada orang kan yang harus basa-basi dulu, nggak bisa pakai to the point, nanti dia tersinggung kayak gitu. Itu orang feeling. Ada orang yang kita ke tempat dia itu kayak orang kita ketemu atasan dan bawahan, formal dulu, pakai pembuka, isi, penutup. Jadi ini nggak bisa kita. Jadi kalau kita udah tahu hasil tes Stephen orang, kita akan lebih enak nih cara komunikasinya. Terus yang tidak dibolehkan adalah membuka aib orang, Fori. Membuka aib orang itu udah menyalahi kode etik gitu loh. Kalau ini pertanyaannya agak ekstrim sih Bang, tapi nggak apa-apa ya dijawab ya. Oke. Kalau seandainya gini, sebelumnya mau nanya dulu. Selain tes melalui sidik jari, tesnya melalui apa aja? Oke. Untuk mengenal diri ada beberapa tes. Yang pertama namanya tes psikometrik. Psikometrik itu tes yang biasa kita lakukan seperti psikotes, dan itu tuh ada 3 kalau nggak salah ya. Psikometrik itu ada beberapa bagian. Setelah tes psikotes, ada wawancara dan ada observasi. Makanya hasil tesnya tidak bisa cepat dan dia akan berubah-ubah. Yang kedua namanya tes biometrik, seperti yang Fori sudah lakukan ya teman-teman biar paham, dengan sidik jari itu. Sidik jari dan juga iris mata dengan retina mata. Karena setiap orang memiliki pola sidik jari yang berbeda. Lah, kok setiap orang punya sidik jari yang berbeda, tapi kok hasilnya kok cuma 9 gitu ya? Karena polanya hampir sama. Yang kita lihat kan belahan otak kiri kanan atas bawah seperti itu. Terus yang ketiga adalah tes DNA. Jadi misalnya orang tes DNA, kalau orang thinking itu misalnya apakah adeninnya, karena di DNA itu kan ada RNA namanya, kalau di biologi ya teman-teman anak biologi nih, itu ada DNA itu terdiri dari RNA, ada adenin, guanin, sitosin, itu ada yang berlebih yang berpasangannya sama, sitosin sama sitosin, adenin sama adenin, itu akan mempengaruhi kerja otaknya yang dominan. Seperti halnya tangan kita 2, cuma yang dominan 1 gitu loh, yang kita sering pakai. Gimana kalau seandainya kasusnya gini Bang, kayak Fori bilang tadi agak ekstrim ya. Gimana kalau seandainya kasusnya orang tersebut tidak memiliki sidik jari, tangannya udah nggak ada untung misalkan ya, sekali lagi.
Kalau seandainya kasusnya seperti itu. Nah, dari Steven cara tesnya gimana? Ada tes retina mata dan atau tes DNA sekalian. Jadi ada alternatif, minimal sidik jari kita itu ada 7. Jadi misalnya Baginda Peri ada punya klien itu ada 1.500, itu ada beberapa klien itu yang jarinya itu hanya bisa dibaca 7. Karena yang 2 ini mohon maaf ada yang cacat kayak gitu. Jadi memang minimal 7 kita bisa ganti dengan jari yang lainnya dan masih bisa akurat. Tapi kalau kurang dari 7, ya itu tadi dia harus tes DNA atau tes iris mata. Pernah nggak abang klien dengan kasus yang Puri sampaikan tadi, akhirnya dia tes mata tadi, retina dan juga DNA. Pernah? Alhamdulillah di Sungai Penuh bahkan udah 1.500 klien belum ada yang minimal 7 ada, tapi yang sampai tes DNA belum ya? Belum. Karena penasaran pernah juga dulu kasusnya di salah satu sekolah Islam di Kota Sungai Penuh, itu ustazahnya jarinya hancur karena tidak bisa kena sabun. Iya. Baginda Peri harus menunggu 3 bulan untuk bisa ambil tesnya, sampelnya 3 bulan. Karena pada saat itu kasusnya memang karena Baginda Peri promotor kita. Untuk saat ini kita masih direkomendasikan untuk sidik jari karena harganya lebih murah. Ya betul. Tapi kan anggap 3 bulan nih. Ya. Apakah itu bisa berubah atau gimana? Enggak, dia nggak berubah. Polanya kan sama. Polanya yang sama. Cuma kan pada saat hancur kan nggak kebaca, sama kayak orang yang bikin KTP. Ya. Kan ada orang yang susah scan-nya, ada yang mudah. Kalau yang susah scan-nya kita akan memang kita bikin step by step, jarinya tidak bisa cepat-cepat kayak gitu. Insya Allah, alhamdulillah ya, dari beberapa sampel yang sudah tes Steven itu 95% akurat. 95% akurat ya. Akurat. 95% akurat. Kalau tes psikometrik itu akurasinya 40%. Kalau tes biometrik itu 95%. Karena yang diambil adalah bagian tubuh dan itu tidak bisa berubah. Sidik jari bisa berubah nggak? Nggak. Tuh, makanya kalau orang bertanya, Mas Per, Baginda Peri gimana? Anak saya masih tidur, bisa tes nggak? Bisa dong. Saya lagi nggak enak hati, lagi nggak mood. Sidik jarinya kan nggak bakalan retak gitu loh. Lagi putus cinta, sidik jarinya retak nggak? Kalau seandainya gini bang, ada anak kecil nih, balita bayi di bawah 5 tahun ya, tes apakah bisa? Bisa, minimal untuk saat ini minimal 1,5 tahun udah bisa tes. 1,5 tahun udah bisa? Ya, dengan syarat itu sidik jarinya udah bisa kebaca. Karena nanti kan kalau di softwarenya kita itu, misalnya kalau anaknya itu, bahkan ada anak yang udah 4 tahun Baginda Peri belum dapat jarinya. Karena masih halus banget. Dari umur 2 tahun Baginda ambil jarinya nggak juga kebaca. 3 tahun nggak kebaca, 4 tahun nih belum juga. Jadi memang udah tunggu aja 5 tahun. Jadi biar karena kalau halus kita nggak bisa kirim ke server pusat. Jadi Steven itu cara kerjanya adalah sidik jari klien diambil 10 jari, habis itu kita kirim pakai voucher Steven ke server pusat kita di Jakarta. Habis itu 5 menit dia masuknya ke otak kiri, kanan, atas, bawah. Habis itu nanti dikirim ulang ke Bagindo. Tugasnya Bagindo itu adalah ambil sampel dan menjelaskan hasil tes. Jadi kalau seandainya sidik jarinya nggak kebaca, itu di software itu nggak bisa ke-save. Ya. Nggak bisa ke-save. Nah, berarti kalau dari abang sendiri, bayi di bawah 5 tahun itu tidak disarankan ya? Tidak seperti itu konsepnya. Oh, enggak ya? Bahkan anak Baginda Peri 2 tahun kurang udah tes Steven. 1,5 tahun dengan syarat sidik jarinya sudah kebaca ke sistem kita. Jadi ayah bunda dimanapun berada yang pengen tes Steven bisa, misalnya kalau mau tes, ya 1,5 tahun Baginda Peri kalau bisa dites lebih cepat, kita lebih kayak anak itu tantrum ya, dan orang tua mungkin agak kerepotan dengan ngurus anak yang mungkin lebay secara atau anaknya suka begadang malam, atau anaknya kurang sosial. Jadi dengan tes itu kita tahu, oh ini nggak perlu dibawa kita nggak perlu bawa ke bagian khusus yang memang anak kita didiagnosa ada kemungkinan untuk ABK gitu. Karena ada kasus Baginda Peri, klien di Jambi, dia merasa anaknya itu
masih 2 tahun ya, anaknya itu antisosial dan dibawa ke orang yang pakar di bidangnya. Dia bilang apa? Ini ada kecenderungan untuk ngarah ke sindrom. Jadi tahu-tahu pas Bagindo Ferry tes, hasilnya adalah dia otak kiri atas, thinking extrovert golongan darah B apa A gitu. Itu kan orangnya kalau kita lihat seperti orang introvert ya. Iya, iya. Orangnya punya dunia sendiri dan dia orangnya kerjanya sendiri, mandiri, dan kalau ketemu orang itu dia nggak jaga jarak gitu loh, atau takut, dan dia nggak, kalau teman milih-milih gitu loh. Jadi kalau kita udah tahu Stephen, ya udah santai aja. Kayak Bagindo Ferry, dia ketemu orang takut. Tapi kalau ketemu orang yang dia mau aja gitu loh. Jadi kalau orang yang nggak tahu Stephen, mungkin Bagindo Ferry panik nih. Ini kita harus bawa ke spesialisnya nih. Ini ada kelainan nih, ada sindrom nih. Padahal memang sekolahnya seperti itu, kayak gitu. Jadi memang seandainya kalau orang tua yang anaknya di bawah 5 tahun, misalnya dia ABK, kalau sindrom apa ya Bang, itu very yang wajahnya mungkin yang beda dengan yang lain, itu udah jelas kelihatan ya. Mungkin dari karakter diri, ada anak yang terlalu hiperaktif, tahu-tahu di tes Stephen, atau anak yang speak delay, yang ngomongnya telat. Pas di tes Stephen, itu rata-rata hasil yang Bagindo Ferry dapatkan dengan klien Bagindo, itu kalau ada anak sensing yang otak kiri bawahnya yang dominan, itu kan anaknya fisiknya kuat, lari, banyak manjat, atau anak yang insting. Nah, insting tuh setiap ke rumah orang, pak tangannya melayang aja tuh. Gitu. Jadi atau dia jalan ada aja yang kesenggol biasanya, atau ada yang pegang-pegang gitu loh. Jadi atau speak delay itu dia ngomongnya agak susah ya. Karena ada ketemu klien juga di daerah Sleman, udah 4 tahun ngomongnya masih susah gitu loh. Ternyata dia orang sensing. Sensing itu kan dia harus mencerna ilmu ya teman-teman. Itu harus step by step. Tahu-tahu di rumah pakai 3 bahasa, ya udahlah buyar. Bingung kan? Orang sensing sekali banyak masalah ke diri dia, itu dia akan bingung sendiri kayak gitu. Loadingnya lama. Gitu. Oke, menarik teman-teman. Kita lanjut ya Bang. Tapi mau nanya nih, mungkin teman-teman nggak tahu nih, Stephen itu apa? Kita bedah nih satu-satu. Di Stephen itu ada thinking, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, mungkin dijelaskan ke teman-teman. Okay. Sensing itu apa sih, Bang? Baik, kalau untuk mengenal diri, kenal pusat pengendali diri, kita adanya di otak. Otak kita itu ada beberapa bagian, sebenarnya kerja semua Fori, tapi yang dominan satu. Ada yang balance, itu langka orangnya seperti Fori. Apalagi insting golongan darah AB. Mungkin nanti kita tampilin nih gambar otaknya, gambar terus otaknya. Juga mana yang insting, mana yang thinking. Ya, nanti Bagindo Ferry kirim ke Fori dan teman-teman biar paham bisa lebih paham lagi gitu kan. Lanjut Bang, boleh. Oke, ada orang yang otak kirinya yang dominan, itu ciri-cirinya itu orangnya aktif, orangnya rajin, teliti, detail, cuma agak sedikit bawel, bukan sedikit ya, memang bawel ya. Ini apa? Sensing. Sensing ya. Nah, sensing. Ada orang yang dominan otak kiri atasnya, itu pemikir. Kalau yang kiri bawah ini anaknya manja. Aktif. Kalau otak kiri atas ini orangnya tenang, kalem, mandiri, cuma kritis. Walaupun dia anak-anak, dia akan selalu nanya, ini maksudnya apa? Itu pemikir. Dia pintar juga cari salah ini. Dan dia selalu pengen jadi orang yang nomor 1. Nggak mau kalah. Terus otak kanan atas itu orangnya kreatif, cuma kelemahannya ada pelupa. Cuma orangnya memang dinamis, orangnya selalu pengen beda. Cuma itu tadi kalau nggak dia cepat kenal kondisi dirinya, dia akan dia itu pembosan. Dan ada orang otak kanan bawah yang dominan, itu orangnya feeling namanya, dia itu baperan, ndak enakan gitu. Dia dewasa dari gimana ya, cara keibuannya ada gitu. Dan ada otak tengah. Otak tengah itu bukan dia balance, seimbang. Itu dia bisa semua tapi nanggung. Ciri-cirinya orangnya ngomong apa adanya. Kalau kita lihat orangnya mungkin kayak rada-rada kayak buah durian ya. Luarnya berduri, galak, tapi orangnya sebenarnya tulus gitu. Cuma dia sangat mudah berpindah, mudah berubah. Instingnya tadi jadi kayak dia suka nongkrong, banyak teman, cuma nggak ada yang maksudnya itu temennya yang bestie banget, nggak ada. Mungkin 1-2 lah ya, selebihnya ya dia sama siapa aja, musuh aja bisa jadi teman sama dia. Gitu, insting. Orangnya temperamen. Jadi kalau marah tuh memang kayak setan, tapi kalau udah nggak marah, dia cepat
temperamen, cepat marahnya, cepat lagi redanya, seperti itu. Jadi beda-beda, semua orang beda. Makanya kalau di sekolah itu kita kan dituntut kayak insting ya. Mohon maaf ya, di Indonesia ya, kita dituntut bisa semua. Tapi sebenarnya nggak bisa. Enggak. Malahan kita itu cerdas di bidang kita masing-masing. Kalau si sensing itu cerdasnya biasanya di hafalan dan juga fisik. Kalau thinking cerdasnya di analisa. Kalau intuiting cerdasnya di kreativitas. Kalau feeling cerdasnya di sosial. Kalau insting dia multitasking, bisa bagus semua. Tapi tetap aja kalau insting tidak mengoptimalkan diri ya nilainya ya cukup naik kelas. Nanggung ya. Nanggung ya. Gitu. Jadi gitu. Oke, pendekatan abang nih selaku promotor ke klien abang yang punya beberapa fungsi otak yang dominan ya. Seperti sensing, thinking dan segala macam. Nah, pendekatan abang seperti apa? Kalau gini, makanya teman-teman biar paham, kalau ketemu Bagindo Ferry itu masih banyak juga yang ngira Bagindo Ferry itu adalah peramal syariah. Assalamualaikum gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, karena Bagindo Ferry bekerja dari sesuai hasil tesnya. Peramal syariah ini gimana? Peramal syariah kan karena di Stepin itu kita itu banyak, apalagi Bagindo Ferry presentasi itu banyak, di Stepin juga banyak memakai kajian-kajian dari Islamnya seperti apa. Bahkan kita juga ada namanya Stepin Tahfiz. Bagaimana cara menghafal Al-Quran sesuai dengan potensi diri, kayak gitu. Jadi kalau ngomong setiap presentasi ada dalil yang dimasuki. Jadi orang bilang ini Ustadz ya, kayak gitu. Padahal nggak seperti itu konteksnya gitu loh. Bahkan di Jambi pun klien Bagindo Ferry bahkan ada yang pendeta. Beliau itu ya kalau mendengar nanti Koko Arion. Beliau itu insting langka, insting golongan darah AB. Luar biasa beliau. Yang mudah-mudahan selalu ibaratnya bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa sih insting itu. Oke, menarik teman-teman. Kita bedah lagi nih bang. Nah, kita tadi pembahasannya tentang treatment ya. Treatmentnya inti gini, Bagindo Ferry akan bisa treatment orangnya, maksudnya ngasih treatment sesuai dengan, karena gini loh, di Stepin itu ada namanya tingkatan promotor, ada solver dan trainer, ada konsultan, ada master gitu kan. Jadi Bagindo Ferry masih di bawah nih, di bawah, maksudnya itu ikut masih bawah banget nggak? Di bawah banget itu Ferry ikut namanya WSL 1, pelatihan dasar 1, itu Ferry nggak bisa tes, tapi Ferry boleh menjelaskan hasil tes. Kalau Bagindo Ferry WSL 2 itu boleh menjelaskan hasil tes dan boleh ngetes. Dan promotor itu ada ranah yang nggak boleh dia masukin, yaitu misalnya nih klien ini udah fatal banget, kasusnya udah parah banget, itu Bagindo Ferry harus nyerahkan ke solver. Jadi nggak boleh intervensi. Ya? Ibaratnya kayak ketemu dokter tuh, Bagindo Ferry itu kayak dokter umum gitu loh. Jadi kalau sakitnya telinganya udah parah, nggak mungkin dokter umum yang ngobatin, jadi harus ke THT-nya langsung kayak gitu. Jadi spesialis ya? Ya spesialisnya seperti itu. Jadi kalau jujur kalau Bagindo Ferry ada bintang terang namanya itu kayak apa ya, kebermanfaatan yang lebih itu kayak konsultan Bagindo Ferry itu namanya Educhild Agency. Bagindo Ferry itu pengen jadi konsultan pendidikan anak, jadi fokusnya ke situ. Walaupun akhir-akhir ini semenjak COVID yang banyak klien adalah pasangan rumah tangga baru yang akan menikah dan pasangan muda. Oke, nanti kita bahas nih tentang masalah. Mungkin sedikit cerita ya. Oke, sedikit cerita tentang kasus ya kita bedah. Ya, jadi Bagindo Ferry bisa treatment kalau dia sudah tes Stepin. Kalau belum tes Stepin, Bagindo Ferry hanya bisa mendengarkan masalahnya teman-teman. Tapi kalau belum, ya gimana caranya? Ferry mau curhat, cerita sama Bagindo Ferry. Terus cara komunikasi Bagindo Ferry ke Ferry nggak ini. Terus gimana cara memotivasi Ferry? Apakah diancam, ditantang, dibanding-bandingkan, atau disemangati, atau langsung saja? Itu kan kita nggak tahu. Walaupun jujur Bagindo Ferry punya juga kuesioner kayak tes psikometrik itu, cuma akurasinya nggak valid ya? Nggak valid gitu loh. Dan tidak diakui juga di Stepin gitu. Jadi salah treatment. Takutnya kebanyakan ya teman-teman biar paham, itu banyak klien itu yang merasa, oh aku ini thinking. Pas ditanya, golongan darah dia A, aku nih feeling. Karena ternyata pas dicek golongan darahmu apa? O. Atau orang tuanya yang ngajarin dia orang yang daenaan. Padahal ada keluarga itu yang ngajarin dia
uang terlalu mohon maaf terlalu pelit ya, itu ajaran orang tua. Pas di anaknya kok pelit juga, padahal hasilnya dia nggak pelit karena pola asuh orang tua. Tapi kembali ke diri dia itu ada treatment dan lebih mudah kita kembali ke kodratnya kita. Berarti bagusnya kalau seandainya ada satu keluarga nih, anggaplah ada 4 orang nih misalkan ya, ada ibu, bapak, anak 1 dan anak 2, kakak dan adik gitu. Nah, semuanya ini harus disestingkan biar semuanya tahu nih karakter dan kepribadiannya. Karena gitu pola parenting Stephen beda dengan pola yang lain selain Stephen ya. Kalau pengen tahu pola parentingnya Stephen, itu yang dites bukan anaknya saja. Orang tuanya juga. Orang tuanya harus. Ya, kadang jujur li ya, toxic relationship dalam hubungan keluarga itu bisa jadi berasal dari orang tua. Bisa jadi berasal dari orang tua. Kayak gitu. Bahkan Baginda Ferry sempat juga dapat klien yang ya alhamdulillah dia nggak puas, neneknya juga dites. Karena apa? Dia nitip anaknya ke neneknya, jadi polanya dapet gitu loh. Gitu karena kan kebanyakan kita di Indonesia itu kan nenek itu adalah pengacara anak. Gitu. Biar seperti itu. Jadi karena Stephen itu ada namanya hubungan ada menaklukkan, ada ditaklukkan. Misalnya Bagindo Ferry dengan Fori itu Bagindo Ferry thinking otak kiri atas yang dominan, Fori dengan instingnya tadi. Itu di konsep hubungannya itu Bagindo Ferry mendukung Fori gitu loh. Tapi Bagindo Ferry ketemu feeling orang yang baperan dengan Bagindo Ferry yang orang yang logik, itu kita nggak kuat. Kita lemah di situ. Nah, ada treatmentnya juga. Gimana caranya orang yang dominan ke kita bisa minimal sama atau kita lebih dominan dari dia. Kembali ke diri masing-masing, cerdaskan diri. Kita nggak bakalan dimanfaatin orang. Kayak gitu. Contoh kayak Fori adalah insting. Insting itu tabiat terhadap uang penolong. Ketemu pasangan atau calon orang atau teman yang sensing. Yang, mohon maaf ya, sensing yang tidak cerdas ya teman-teman ya. Nanti nggak enak juga nih si sensing. Oh, aku nggak gitu, Dok. Fair gitu, nggak sensing atau orang yang pengen memanfaatkan Fori dari segi finansial. Kalau Fori cerdas enggak, Fori mau bantu ada ada cara lain yang sehingga orang itu nggak bisa, Fori nggak bisa bantu orang itu. Diakalin lah ya, tidak mungkin kalau misalkan mau minta duit misalkan. Iya misalnya Fori bantu kan spontan ya. Tapi aja pekerjaan gitu. Tapi ada cara. Itu tidak terjadi sama diri kita. Intinya kalau kita cerdaskan diri enggak. Jadi kita harus cerdaskan diri kita buat apa? Buat kita sukses dan sukses kita nanti akan mengalir ke, makanya di Stephen itu ada 3 slogan, sukses, mulia, barakallah. Sukses itu apa? Cerdaskan diri kita. Ibaratnya teko itu penuhin dulu. Kalau udah penuh baru bisa dia ngisi ke cangkir-cangkir yang lainnya. Jadi kalau udah penuh dia akan mengalir. Mengalir itu yang namanya mulia. Jadi jangan sok-sok kita mulia dulu, tapi kita sama diri aja masih rapuh. Banyak kan orang kan nggak enakan kayak gitu. Dia nggak enakan. Akhirnya apa? Dialah jadi toksik untuk diri dia sendiri. Jadi intinya apa? Kita jadi sukses dulu diri kita. Habis itu kita dengan suksesnya kita bermanfaat untuk orang lain. Setelah itu apa? Apapun yang bermanfaatnya kita dengan orang lain itu mudah-mudahan diberkahi Allah. Kita cari keberkahan di situ. Kayak gitu. Good. Lagi, Fori mau nanya nih Bang. Hubungannya nih, mungkin sepanjang penjelasan kita tentang Stephen tadi ada sensing, thinking, intuiting, feeling dan insting. Semuanya. Hubungannya dengan golongan darahnya apa? Dalam Stephen itu ada namanya strata genetika. Strata genetika itu adalah karakter bawaan lahir yang dipengaruhi dari diri sendiri, given dari Tuhan, atau turunan dari orang tua. Kan gen itu kan turunan dari orang tua, tapi ada gen itu yang anhereditas namanya. Ada hereditas turunan dari orang tua, ada anhereditas. Hereditas itu adalah golongan darah dan IQ. Dan anhereditas itu gender, laki-laki perempuan. Terus Stephen tadi belahan otak kiri kanan sama lapisan otak. Jadi IQ itu seperti RAM-nya. Kalau Stephen itu kalau dalam handphone itu seperti operasi sistemnya. Kayak Android dan Android dan iOS kan beda. Kayak gitu, Fori. Jadi walaupun RAM-nya besar, tapi operasi sistemnya juga nggak mendukung juga nggak bisa.
Jadi gitu. Jadi golongan darah itu stratanya paling rendah. Golongan darah itu turunan dari orang tua sifatnya. Dan respon awal karakter kita dipengaruhi golongan darah, Ri. Setelah itu baru keputusan adanya di otak. Keputusan di otak ya. Ya, jadi respon awal bagi Indoferi golongan darahnya O. Sorry. O itu kayak orang seperti orang feeling. Di awal itu friendly. Masuk ke otak Bagindo itu mikir lagi. Lu layak nggak jadi teman gua? Jadi kalau orang nggak kenal itu seolah-olah apa ya? Kok Bang Ferry ini sombong ya? Ya mungkin kok cuek ya? Karena gini, seperti itu gitu kan. Kenapa Bagindo Ferry masih bisa deket sama Ferry? Karena bagi Bagindo Ferry jujur ya, thinking orang dengan karakter yang otak kirinya dominan itu akan selalu melihat salahnya orang. Makanya ibadah terbaik kami salat taubat, Ri. Jadi semakin sedikit salahnya teman atau pasangannya, itu yang bisa dia terima. Semakin salah, ya udah, ngapain mikirin? Karena kita selalu memikirkan hal-hal yang remeh-temeh, yang dikit salah jadi masalah gitu loh. Iya. Karena kita pemikir orangnya, Ri. Gitu. Jadi golongan darah O pertama nggak enakan nih. Misalnya orang ada yang bapak-bapak minta sedekah gitu. Masya Allah, nggak enakan nih, bapak nih nggak tega gitu kan. Tahu-tahu masuk ke otak. Ih, tadi udah dikasih minta lagi kan, boleh lagi tuh. Pak, nggak gini caranya. Jadi ini gimana ya, raja teganya keluar gitu loh. Kayak Fori itu golongan darah dia A. Karena dia insting, makanya pengaruh besar di golongan darah. Ada rasa thinking pemikirnya tadi gitu. Yeah. Dan ada golongan darah B. B itu golongan darahnya orangnya, mungkin sahabat teman-teman biar paham. Kalau A dulu, A itu orangnya pemikir di awal ya, pemikir sesuatu apa kayak overthinking gitu loh. Ada yang kecil-kecil dipikirin juga. Terus dikit-dikit hitung semuanya gitu. Tapi kita belum bahas nih Bang, di sepanjang apa menjelaskan Steven tadi ya, kita belum bahas intuiting. Yes, nah ya, oke, nanti ya kan? Kita ada sedikit ya kreatif tadi. Oke, kalau golongan darah B itu kayak intuiting ring. Orangnya dia bisa membaca bahasa tubuh orang. Misalnya Fori mau ngomongnya kemana, dia udah tahu arahnya kemana. Kayak intelijen gitu kali ya, iya. Intel. Gitu. Jadi lu memang kalau di Steven itu intuiting tuh bahkan di profesi dia itu bisa jadi peramal, Ri. Gitu. Terus Cenayang ya? Iya, Cenayang tukang obat ya. Oh, tukang obat. Dukun. Terus ada yang O tuh feelingnya orang yang nggak enakan di awal kayak Bagindo Ferry golongan darah O. Dan golongan darah AB. AB itu kayak sensing, orangnya aktif, fisiknya kuat. Gitu. Dan detail, cuma masalah duit juga detail gitu loh. Cuma gini, itu respon awal. Seandainya dia sensing golongan darah AB, dia sensing, rasa sensing. Kalau Bagindo Ferry karena golongan darah O, itu thinking, rasa, feeling. Yeah. Jadi kalau selama ini Bagindo Ferry hidupnya ala feeling, karena gak enakan sama orang. Setelah dites Steven, 3 hari loh nggak terima hasilnya. Karena bukan aku deh. Tahu-tahu mikir lagi, lah itu sebenarnya thinking kayak gitu. Kalau misalnya intuiting hasil tesnya otaknya kanan atas, ya intuiting tadi yang orangnya kreatif, yang orangnya abstrak, nggak jelas. Dia bilang A belum tentu A, bisa Z. Kita bilang A dia bilang Z gitu loh. Tapi orangnya romantis, Ri. Orang-orang seni ya, kreatif juga. Seniman. Yang otak kanan tadi ya? Ya, otak kanan. Ya. Dia juga cocok bagus di dunia kepolisian, banyak juga insting. Tapi kalau di dunia kedokteran lebih banyak otak kiri. Kayak gitu, otak kiri yang dominan. Kalau kepolisian itu lebih banyak Bagindo Ferry ya, hasil database Bagindo itu banyak yang otak kiri itu banyak yang kedokteran. Kalau otak kanan apalagi intuiting itu banyak di dunia kepolisian dan juga aviasi. Aviasi itu yang ngontrol perhubungan lewat jalur udara seperti itu. Dan kalau dunia kanan itu banyak di politisi. Dia ada klien Bagindo Ferry, dia kuliah di teknik, endingnya dia jadi anggota dewan, kayak gitu. Walaupun dia kumlot. Dia kumlot, cuma endingnya jadi anggota dewan, kayak gitu. Itu kalau golongan darah insting apa? Nah, Ferry pernah mendengar nggak beberapa akhir ini ada golongan darah langka yang ditemukan di Cina? Aduh, nanti coba dicek. Itu, sini nah, bisa untuk sementara itu bisa disimpulkan itu adalah insting, seperti insting. Insting itu langka. Iya.
Insting itu langka dan 1.500 klien Bagindo Ferry, database cuma hanya 100, nggak sampai itu insting. Apalagi golongan darah AB, langka banget. Kalau feeling di Indonesia banyak. Feeling banyak. 1.500 separuhnya feeling, bayangin aja tuh. Ya orang-orang di Indonesia rata-rata kebanyakan berperan, Bang. Jadi kalau kita lihat secara demografi, feeling itu banyaknya di Indonesia, feeling extrovert. Ya. Secara demografi, Stephen menyimpulkan orang Indonesia berkarakter feeling. Karenanya makanya di Indonesia itu yang laku filmnya adalah film drama berseri. Dan lakonnya selalu menang dan ganteng. Karena orang feeling itu tadi dia suka yang bening-bening kayak gitu. Dan laku kan, ku menangis kayak azab-azab yang ada drama-drama. Kalau acara tuh pengen ada tangisan-tangisan gitu. Dan orang Indonesia itu santuy tadi kan. Dan secara sosial kan orang Indonesia bagus. Ya. Orang luar negeri menganggap orang Indonesia itu lebih ramah. Karena orang feeling itu ramah. Kalau thinking itu dunia Eropa ya, Inggris itu penjajah. Tuh. Kalau thinking Jerman juga. Kalau insting itu Jepang dan daerah-daerah Arab. Gitu. Sampai segitunya ya. Iya. Kalau intuiting sudah bisa meneliti. Intuiting introvert itu Amerika Serikat. Kenapa? Karena pertama kualitas, yang kedua demokrasinya. Gitu. Ya. Negara demokrasi ya, Amerika ya, US. Mereka demokrasi. Kalau sensing itu Cina, Tionghoa. Jadi sensing itu memang kayak orang Tionghoa. Terduitan. Bukan mata duitannya, apresiasi itu lebih orangnya tekun, orangnya masalah duit agak detail ya, cuma orangnya pekerja keras. Kayak gitu, Ferry. Jadi golongan darah, misalnya kalau Bagindo Ferry nggak kenal orang, baru kenal, Bagindo Ferry cuma nanya golongan darahmu apa, itu cuma respon awal aja, Ri. Ya alhamdulillah kalau dia memang otak yang bekerja ya teman-teman, itu otak kiri atas, dia thinking golongan darah A nyambung langsung. Tapi kalau enggak, ternyata dia orangnya feeling. Itu ngomong kita, ya jujur kalau kita nggak tahu hasil tes orang, ya kita ngomong apa adanya. Jadi diri kita dulu, Ferry. Jadi kita jangan jadi orang lain dulu. Paling karena Bagindo Ferry thinking, pakai pola maaf, terima kasih, tolong, maaf, terima kasih. Tiga itu aja. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Ya. Ada nggak sih kasus yang menurut Abang menarik dan bisa dibagikan ke teman-teman Biar Fun Podcast? Ketika beberapa klien ya, mungkin abang promotorin, terus juga setelah itu ini kayaknya kasusnya unik dan bisa dibagikan ke teman-teman. Yang paling menarik jujur li bukan masalah anak. Masalah anak itu menariknya kayak gini ya. Kita sebagai promotor itu anaknya ini bermasalah gitu kan. Hadir kita atau anaknya nggak bermasalah. Tapi semenjak hadirnya Bagindo Ferry itu anaknya makin berkembang. Yang mungkin nilainya biasa, tahu-taunya kalau di Stephen itu kan mana nilai yang paling bagus dan hasil tesnya sama. Misalnya anak feeling nilai yang paling bagus adalah sosial. Jadi kalau sosialnya bagus malah itu yang dileskan. Terus matematika, misalnya bukan IPA, IPA-nya kan anak feeling kan IPA kita tidak terlalu jurusan utamanya kan IPS. Tahu-tahu IPA-nya nggak bagus, minimal dia les untuk cuma naik kelas aja. Nilai rata-rata aja, selebihnya tingkatkan di IPS-nya tadi. Setelah tes Stephen malahan melejit itu nilainya. Itu tuh kayak satu bukan kebanggaan ya, Masya Allah, tabarakallah. Senangnya di dunia Stephen itu setiap mau tes orang, hasilnya apapun kita selalu Masya Allah, tabarakallah, apapun hasilnya. Bahkan Bagindo Ferry jujur li, klien sendiri itu istri. Pas di tes itu di Pariaman, langsung connect, Masya Allah, tabarakallah, dia sama dengan saya hasil tesnya. Jadi kayak bukan kita cari kelemahannya dia, maksudnya itu kalau kelemahan kami pasangan kan kami bukan pasangan ideal. Tapi kenapa bisa ideal? Karena lihat skor tertingginya tadi. Kalau misalnya dia pasangan nggak ideal langsung kita nggak usah lanjut kayak gitu. Kan hasilnya nggak seperti itu juga Stephen gitu. Kalau hasilnya tidak sama, tidak ideal, tidak yang diinginkan sama klien, kita kan harus fair dong jelasin. Karena kita kan tahu jodoh. Tapi ada treatmentnya. Ada treatmentnya. Lari ke pertanyaan Ferry tadi, pengalaman yang paling menarik bagi Bagindo Ferry adalah banyak nih, dua ya. Pertama itu waktu di Jambi, thanks banget Mami Beril Dara yang support Bagindo Ferry, mengenalkan sama Cece Elvira. Jadi Bagindo Ferry waktu itu beliau cuma tes 2 anaknya saja waktu bulan September.
tes anaknya saja. Pada saat itu dia bawa teman-temannya. Pada saat Bang Gindo Ferry jelasin, lah kok sama lah akhirnya temennya tes semua. Dari 2 orang tahu nggak jadi berapa? 60 orang. Ya. Jadi keluarganya ikut semua. Buset. 60. Dan memang tidak semuanya yang mengakui hari itu langsung aku sama gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah beberapa hari mereka kirim, terima kasih ya Mas Fer, hasilnya kami puas gitu loh. Jadi kayak apa ya, kita bantu orang untuk menemukan siapa dirinya, kayak jadi amal jariah gitu. Nah, yang kedua itu yang sangat fatal sekali dalam hidup Bagindo Ferry. Kita boleh menjelaskan hasil tes Steven, tapi kita tidak boleh menjelaskan aib orang. Ini ada kasus Bagindo Ferry punya klien, tapi Bagindo Ferry teman sama Bagindo Ferry punya teman. Ya. Ya teman. Teman Bagindo Ferry bukan klien Bagindo, tapi pacar bapaknya itu klien Bang Ferry. Jadi pada saat itu pas ketemu, ya Allah kok kenal sama cowok ini gitu kan. Jadi sembunyilah pacarnya. Jadi Bagindo Ferry tes klien, tahu-tahu itu tadi kita harus profesional dong kerjaan kita. Itu sih jadi kayak, aduh aku nggak cerita ke temanku. Akhirnya apa? Akhirnya Bagindo Ferry selaku promotor juga harus bukan jelasin ke anaknya cukup Bagindo Ferry tetap jaga silaturahmi, tapi sama klien Bang Ferry push. Maksudnya gini, lu mau jadi orang kedua atau tidak sama sekali? Iya betul. Bahkan tapi alhamdulillah Bagindo Ferry tidak dengan kasus itu Bagindo Ferry sering diundang di acara-acara tentang perselingkuhan. Dari hasil dari tes klien tersebut dengan masih teman yang jadi hasilnya adalah tidak selamanya orang yang si pelakor itu salah. Jadi hati-hati buat saya tidak membuat pelakor itu jadi orang yang benar ya, tapi apapun itu kuncinya di rumah tangga. Jadi kalau bahas masalah anak itu bagusin rumah tangga, membahas masalah rumah tangga bagusin ranjangnya. Jadi ada sebuah pakar mengatakan bahwasanya di rumah tangga itu komunikasi yang banyak tapi kunci dari komunikasi itu, intinya komunikasi itu memang paling banyak ya, tapi kasur itu harus number one. Misalnya masalah keuangan atau apa, kalau kasurnya udah rusak dan masalahnya udah keluar dari kamar, itu akan ada setan-setan yang lain masuk, akhirnya kasurnya rusak. Jadi kenapa rumah tangga itu kuncinya di kasur? Karena apa ya? Kalau bagi Bagindo Ferry karena kuncinya di kasur. Kuncinya di kasur. Kalau kasurnya udah bagus, secara rohani udah bagus, itu akan mengalir ke fisik juga semuanya. Kasurnya maksudnya gimana, Bang? Iya, memang secara batin udah terpuaskan satu sama lain. Kita larinya ke situ kalau masalah couple ya. Nah, dimulai dari komunikasi yang memang saya nggak enak yang ini, saya mau itu lebih ekstrem lagi pembahasannya kayak gitu. Itu di Steven Couple, Bang Ferry tidak terlalu expert di situ. Jadi kalau pengen masalah anak-anak bagusin rumah tangga bagus, bagusin ranjang kasurnya. Kalau pengen ranjangnya bagusin personality masing-masing. Jadi saya bagus, kamu bagus. Karena kalau membahas tentang pasangan itu bukan bahas tentang aku dan kamu, tapi tentang kita. Nah, kalau personality udah bagus, kita udah kenal diri kita masing-masing, kita jujur pada diri, kita sampaikan ke pasangan kita. Ya, kita lanjut ya, teman-teman biar paham podcast. Terakhir nih Bang, ada nggak sih pesan untuk teman-teman biar paham podcast yang menonton di sini? Mana tahu nanti siapa yang menonton di sini bisa jadi klien Abang gitu. Ya, mudah-mudahan jujur ya Ferry ya, Steven itu sebenarnya Steven itu berbayar kalau untuk tesnya. Tapi kalau untuk konsultasi itu konsultasi itu bahkan bisa gratis. Cuma kalau kebanyakan orang itu cuma tes doang, ngapain bayar gitu kan, karena yang memutuskan hasil tes adalah lab kita di server pusat Jakarta, bukan Bagindo Ferry gitu. Jadi memang Bagindo Ferry pun kita pakai modal untuk bisa mengirim data itu, dan hasilnya pun ibaratnya pakai modal gitu kan. Jadi buat kalau
inputan, bukan inputan sih, Bagindo Peri mau menyampaikan buat teman-teman biar paham, apapun yang Anda lakukan saat ini, jadilah hidup Anda gue banget, jadilah hidup Anda yang memang diri Anda sesungguhnya, bukan pengen status sosial yang tinggi atau apa ya, rumput tetangga lebih hijau seperti itu, atau lebih membanding-bandingkan hidup Anda dengan orang lain, masih galau dengan apapun gitu. Karena apa? Kunci semuanya itu ada di sini. Bahagia atau enggak adanya semuanya di pikiran, bukan pikiran ya, semuanya ada di otak gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa paham kita itu seperti apa ya, tes Stephen atau bisa pakai tes-tes yang lainnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri, kita akan tahu siapa diri kita dan bagaimana kita memilih lingkungan seperti apa kayak gitu. Karena paham diri, tahu diri dan paham diri itu penting untuk kehidupan. Satu lagi, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubah apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau nasib itu kita yang tentukan, Fori. Tapi kalau takdir kayak Fori bisa nggak menuntut untuk jadi seorang wanita? Untuk enggak. Kalau Fori pengen jadi, mohon maaf, ganti jadi perempuan, berarti udah menyalahi takdirnya. Iya. Dan Fori kita bisa nggak memilih orang tua kita siapa? Enggak, itulah takdirnya kita. Tapi kita bisa gak bahagia? Bisa, itu nasib kita yang tentukan. Jadi kalau kita sudah tahu siapa diri kita, berbuatlah sesuai keberadaan terbaik kita, Fori. Berbuatlah, oh saya laki-laki, oh saya orangnya pemikir, ya jadilah pemikir yang cerdas. Saya orangnya sosial, jadilah orang yang sosialnya yang seperti apa. Jangan kita jadi toksik untuk kehidupan orang lain dan untuk diri kita. Dan hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Tapi sebelum itu kita harus bermanfaat untuk diri kita dulu. Jadi apa ya? Kalau kita sudah bermanfaat untuk diri kita, secara otomatis kita akan bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Dan kelemahan yang ada pada diri kita jangan jadikan pembenaran. Karena apa? Itu tidak akan membuat kita maju, akan tetapi akan menjadi alasan untuk kita selalu mundur gitu loh. Jadi misalnya kayak Bagindo Peri, pemikir, kritis. Ya memang saya kritis kok. Kritis lah pada tempatnya. Itu kan jadi potensi diri. Ya. Kayak Fori, kelebihannya adalah multitasking. Tapi kalau digunakan pada saat yang tidak tepat, itu akhirnya akan jadi setengah-setengah. Tapi kalau multitaskingnya perannya banyak tapi produktif, bukan sibuk, insya Allah itu akan bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Dan Abang sekarang juga sudah bermanfaat untuk orang banyak nih dengan adanya Stephen ini, mempromosikan Stephen, dan juga mungkin saya di sini juga membantu Bang Peri. Mana tahu nanti setelah ada yang menonton di sini, ada klien yang boleh atur jadwal dengan Bagindo Peri. Kita ada paketnya, ada paket personal, ada paket keluarga, ada paket company, perusahaan. Jadi beda-beda. Di Stephen itu harga tesnya saja itu 500.000, tergantung dari banyaknya klien. Makanya kalau Bagindo Peri sekarang harganya udah 6,5. 6,5 ya? 6,5 itu udah include dengan konsultasi itu. Tapi ada paket, misalnya kalau tesnya lebih dari 2 orang sampai 5 beda lagi harganya, 10 orang beda lagi harganya, seperti itu. Ya itu dia teman-teman, Abang Bagindo Peri atau Bang Peri Rahmat SPD nih. Ya. Satu lagi, kalau harganya di bawah 500.000, berarti bisa dikatakan promotornya ilegal. Waduh, bisa gitu. Dan kalau ketahuan akan cabut hak lisensinya. Oh iya. Iya, karena kita tidak boleh turun dari harga itu. Kayak gitu. Jadi itulah sebuah yang namanya integritas ya dalam satu. Karena kan walaupun Bagindo Peri kerjanya sendiri, tapi kan kita masih di bawah naungan Yayasan Stephen namanya, gitu. Jadi buat sahabat Bagindo, teman-teman biar paham, Stephen itu kita tidak untung secara pribadi, kita juga ada namanya 10% dari keuntungan Stephen itu akan masuk ke tahfiz Quran kita berbasis Stephen. Jadi ada di seluruh Indonesia. Jadi ada rumah tahfiz kita yang alhamdulillah 6-7 bulan hafiz Quran 30 juz. Jadi tidak hanya untuk keuntungan pribadi, juga untuk yayasan dan rumah tahfiz. Ya, bermanfaat untuk masyarakat lah. Jadi enaknya kalau teman-teman biar paham sudah tes Stephen, selain dapat kenal diri, sukses ya untuk diri sendiri,
Habis itu juga bermanfaat salah satunya dengan membayar Steven, bayar Steven itu uangnya 10% untuk rumah tangga. Jadi ada sedekah amal jariahnya seperti itu. Oke. Itu dia, kita ngobrol panjang lebar nih, mendetail. Ya. Penjelasan mendetail tentang Steven. Sepertinya ada pertanyaan yang belum ditanya lagi nih. Apa tuh? Siapa saja orang yang sudah tes Steven? Ada nggak di situ ya? Oh, belum. Udah. Siapa? Alhamdulillah untuk kota Sungai Penuh. Udah berapa klien nih? Udah berapa klien? Untuk Sungai Penuh dan Bagindo Ferry nggak hanya maksudnya stay-nya di Sungai Penuh, tapi Bagindo Ferry juga ada di berbagai kota, Padang, Jambi, Jakarta juga. Jadi kalau di total alhamdulillah udah 1.500 lah. Dan alhamdulillah yang sudah tes itu ya kando kami Bang Alfias Antoni udah pernah. Dan alhamdulillah beliau terima kasih Bang Antos. Beliau adalah salah satu supportnya Bagindo Ferry di Steven. Sampai saat ini ada lagi 2 Kapolres sebelumnya, Pak Dwi, Pak Heru, Pak Edi Mardi dan kawan-kawan, Pak Iksanuddin dan Dim sebelumnya. Jadi banyak, dan juga ada pengusaha-pengusaha, ada dokter seperti Dokter Rofi, Dokter Yandi, Dokter V, Dokter Hinda. Alhamdulillah itu jadi klien Bagindo Ferry. Banyak pengusaha, entrepreneur, pejabat juga banyak, anggota dewan juga ada beberapa yang udah jadi klien, bahkan ketua DPR Kota Sungai Penuh juga klien Bagindo Ferry. Sip. Karena Steven itu aplikatif ya, karena bisa dimasukkan ke dunia politik, ada Steven politik, ada Steven parenting, ada Steven couple, ada Steven healthy juga. Jadi aplikatif, bisa jadi dengan tes Steven kita bisa masuk ke semua lini kehidupan. Bahkan ada Steven leadership namanya. Jadi tergantung, misalnya klien itu kita jelasin secara umum dan penerapannya tergantung dari klien butuhnya yang mana. Gitu. Ya itu dia penjelasan panjang lebar ini tentang Steven, dan juga udah beberapa klien yang sudah ditangani sama Bang Ferry sebagai promotor ya. Sebelumnya terima kasih Bang, semoga ilmunya bermanfaat dan juga ya bisa masuklah klien-klien teman-teman nih yang apalagi yang sekarang gitu. Siswa SMA kelas 12 ya, itu penting banget untuk menentukan jurusan kuliah. Jadi alhamdulillah juga Fori, thank you so much. Fori ini salah satu orang yang menggiring Bagindo Ferry untuk sukses bersama, Masya Allah. Ya, sukses bisnis ya. Sukses bisnis. Ya, maksudnya gini, project Fori Creative Space. Banyak klien yang Fori rekomendasikan untuk tes Steven, kebanyakan itu dari siswa kelas 12 untuk menemukan jurusan yang tepat gitu loh. Jadi buat adik-adik yang SMA kelas 12 yang pengen melanjutkan kuliah atau pengen tamat SMA mau kemana, itu bisa tes Steven gitu. Oke, makasih. Thank you teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum.